Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Kami akan mempresentasikan hasil dari PBL kami, yaitu dari kelompok PBL AN 609 dengan judul Lomba Animasi Internasional. Dalam PBL kami dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim pertama dengan ketuanya adalah Dimas Muhammad Iqbal, yaitu saya, dan tim kedua dengan ketuanya Muhammad Yusuf Kakaro, dan tim ketiga diketuai oleh Latif Hanifuddin. Berikut ini adalah poster yang telah kami buat, yang berjudul The Last Spark. Selanjutnya ini adalah premis cerita yang berisi seorang anak laki-laki yang menyusuri lorong gelap bersama ayahnya harus menghadapi kehilangan mendadak sang ayah dalam kegelapan. Dalam keterpurukannya, ia melewati 5 tahap emosional berduka sambil mencari makna di balik kepergian ayahnya, hingga menyadari bahwa ia telah melewati banyak waktu berharga dalam pencariannya. Berikutnya adalah animatic storyboard. Selanjutnya ada deskripsi singkat. Proyek kami ini pembuatan short film animasi dengan durasi 9-10 menit. Animasi ini menceritakan tentang ayah dan anak, di mana sang anak yang harus menjalani hidup dengan kehilangan peran ayah di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Dan sang anak melewati fase struggle of grief atau 5 tahap berduka. Yang pertama ada penolakan atau disebut Daniel, kemarahan, anger, tawar-menawar, bergening, depresi, dan terakhir penerimaan atau accept. Tujuan pembuatan film animasi ini diikutsertakan dalam Lomba Animasi Internasional tahun 2025 untuk target audiensnya untuk semua umur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang timeline. Tujuan pembuatan timeline ini untuk kelancaran produksi dan tercapainya target dalam pembuatan short film ini. Timeline ini menyajikan jadwal produksi yang struktur dari tahap produksi sampai pasca produksi. Berikutnya, Pada komponen visual ini menekankan bagaimana suasana, terowongan, dan juga membangun emosi dan juga narasi secara visual. Di setiap pencarian referensi, tim harus mengetahui beberapa elemen-elemen dalam pencahayaan hingga warna pada suasana lorong. Next. Pada slide ini merupakan kumpulan referensi karakter desain sang anak dan ayah, mulai dari style yang digunakan, gaya rambut hingga pakaian. Next. Ini merupakan hasil dari sketsa saya dan juga Esther, di mana saya menggambar gambaran untuk anaknya dan Esther bagian ayahnya. Selain itu, kami berdua juga membuat storyboard berdasarkan art style masing-masing. Berikutnya melakukan riset terhadap desain environment atau lingkungan yang akan digunakan dalam produksi animasi ini dengan gaya animasi tone shading atau cel shading. Di sini memanfaatkan non-photorealistic rendering atau disingkat NPR sehingga terlihat tampak seperti gambar 2 dimensi. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk kebutuhan pameran nantinya. Yang pertama ada jenis animasi. Karya animasi kami adalah animasi 3D yang dibuat terlihat seperti animasi 2D dengan menggunakan shader khusus yang menghasilkan uh, karya seperti animasi 2D. Kemudian jumlah karya. Jumlah karya yang kami tampilkan ada 2, yaitu animatic video dan sebuah poster. Kemudian media pameran, yang pertama ada monitor untuk menampilkan video animatik dan banner untuk memajang posternya nanti.
Selanjutnya, ini adalah desain sketsa dan perancangan 3D dari stand yang akan digunakan dalam keperluan pameran nantinya. Untuk strategi promosi, kami sudah mempunyai video YouTube, yaitu berupa teaser. Selanjutnya, untuk profil tim, kami mempunyai Dimas untuk mengerjakan story development, Esther mengerjakan konsep art dan juga animatik, Fauzi Akmal Alauddin mengerjakan shader, Vira mengerjakan story development, untuk Yusuf mengerjakan modeling, Salsa mengerjakan konsep art, dan juga Muhammad Gilang Pangestu mengerjakan 3D konsep art dan 3D modeling. Saya sendiri mengerjakan editing dan sound design untuk animatik, Latif mengerjakan shader, dan Yemima mengerjakan modeling. Sesi penutup, rancangan feedback dan engagement. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tentunya kita perlu merancang feedback dan engagement. Nantinya teman-teman penonton bisa memberikan kritik dan saran melalui Google Form, DM, atau komentar di sosial media PBLAN kami 09. Untuk progres saat ini sampai minggu 7, PBLAN 09 sebesar 20% dikarenakan kita memerlukan waktu yang lebih untuk story development, riset art style, dan simbol-simbol yang akan masuk dalam video animasi. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Terima kasih.